Ya, pemirsa, kita ke informasi lainnya. Gunung Lewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur NTT mengeluarkan awan panas saat gunung diselimuti kabut tebal pada Rabu pagi. Awan panas guguran ini pun meluncur ke arah utara sejauh 2 km dan mencapai 4 km ke arah timur laut dari puncak kawah. Lontaran awan panas ini akibat penumpukan kubah lava di kawah Gunung Lewotobi laki-laki. Data PVMBG saat ini tidak ada aktivitas gempa letusan, namun awan panas masih fluktuatif berkisar 80 hingga 100 kali gempa guguran. PVMBG Bandung pun hingga kini masih mempertahankan status gunung pada level awas karena mengidentifikasi masih adanya potensi ancaman bahaya dari Gunung Lewotobi. Pada saat ini Gunung Lewotobi laki-laki dalam status masih awas level 4. Kemudian kegempaan dalam beberapa hari ini menunjukkan penurunan di beberapa jenis gempa seperti gempa letusan, gempa awan panas, namun ada sedikit fluktuasi di gempa guguran ya. Jadi kemarin terjadi peningkatan hingga terjadi 100 lebih guguran. Namun pada hari kemarin terjadi penurunan hingga 80 kali guguran. Kami memperkirakan bahwa masih ada tumpukan kubah lava di sekitar kawah dan itu cukup membahayakan ya untuk kondisi Gunung Lewotobi ke depannya. Kami tetap meminta masyarakat untuk tetap waspada akan awan panas ini dan tetap berada di luar jarak rekomendasi awan panas, yaitu ke utara sekitar 6. Pemkab Flores Timur kembali memperpanjang masa tanggap darurat penanganan korban erupsi Gunung Lewotobi laki-laki. Pasalnya, status Gunung Lewotobi masih awas dan melontarkan awan panas dan lava pijar masih terus terjadi. Lontaran awan panas dan lava pijar sejauh 4 km ke arah utara masih mendominasi aktivitas vulkanik Gunung Api Lewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur NTT. Akibatnya, pemerintah Kabupaten Flores Timur pun memperpanjang masa tanggap darurat untuk ketiga kalinya. Tanggap darurat diperpanjang selama 7 hari sampai dengan tanggal 31 Januari. Dan memang kondisi ini setelah hasil rapat dan pertimbangan dan memperhitungkan semua informasi termasuk dari pos pemantau Gunung Merapi, Badan Vulkanologi, bahwa level itu belum turun. Jadi kita masih menambah. Mudah-mudahan cepat segera berubah. Fokus penanganan selama 7 hari ke depan seperti apa? Pertama kita lanjutkan kegiatan untuk keberadaan di pengungsi sambil kita sosialisasi kepada masyarakat untuk bisa beradaptasi dengan keadaan ini, dan mudah-mudahan levelnya bisa menurun, kita dapat melakukan pengembalian masyarakat ke tempat. Lalu bagaimana kondisi terkini erupsi Gunung Lewotobi laki-laki? Sudah ada bersama kami Taufik Koban di sana. Selamat pagi Taufik Koban, bagaimana kondisi terkini Gunung Lewotobi pagi ini? Pagi Andi Kumala, saat ini saya masih berada di pengungsian Kecamatan Wulanggitang, tepatnya di SDK Kemiri. Di sini suasana gunung tampak diselimuti kabut tebal. Dan dapat kami sampaikan bahwa sejak 4 hari terakhir aktivitas vulkanik gunung berupa letusan tidak tertampak di pos pemantauan Gunung Lewotobi, namun kegempaan guguran berupa guguran lava maupun guguran awan panas masih mendominasi aktivitas gunung api yang ada di sini. Dan sejak jam 12 malam hingga pagi tadi, data vulkanologi terekam adanya 20 kali gempa guguran mengarah ke utara Gunung Lewotobi. Andi Kumala. Ya, Taufik, di radius berapa kilometer warga saat ini tidak boleh beraktivitas di sekitar Gunung Lewotobi laki-laki? Ya, berdasarkan rekomendasi dari vulkanologi, warga dilarang untuk melakukan aktivitas dalam radius 5 km dari puncak dan sektoral 6 km ke arah utara dan juga timur laut. Hal ini mengingat masih adanya potensi ancaman dari aktivitas gunung, menyusul adanya pergerakan kubah lava di permukaan kawah gunung.
Andi Kumala. Ya Taufik, masa tanggap darurat di sana terus diperpanjang. Lalu bagaimana kondisi warga di pengungsian? Apakah sebagian dari mereka sudah ada yang kembali ke rumahnya atau memang sampai saat ini masih terus bertahan di pengungsian, dan bagaimana bantuan logistik yang ada di pengungsian? Ya, Andi Kumala, hingga hari ke-25 ini sedikitnya 6.302 jiwa pengungsi masih bertahan di sejumlah pengungsian yang ada. Dan pemerintah Kabupaten Flores Timur saat ini tengah memperpanjang masa tanggap darurat untuk ketiga kalinya, terhitung dari tanggal 24 Januari hingga 31 Januari mendatang. Dan dapat kami sampaikan bahwa kondisi masyarakat di pengungsian saat ini sebagian sudah merasa jenuh karena merasa lama berada di lokasi pengungsian, sehingga sebagian dari pengungsian setiap pagi harus kembali ke rumah mereka untuk melihat kondisi rumah dan juga kondisi kebun mereka. Namun pada malam hari mereka kembali. Dapat kami sampaikan pula bahwa hingga saat ini di lokasi pengungsian masih sangat dibutuhkan logistik, antara lain obat-obatan dan juga alas tidur serta air bersih. Karena hingga saat ini hampir sebagian besar masyarakat yang mengungsi di sejumlah titik pengungsian ini mengalami diserang 13 jenis penyakit, di antaranya adalah ispa dan juga diare. Apalagi saat ini musim hujan mulai terjadi di wilayah Kabupaten Flores Timur. Andi Kumala. Baik, terima kasih Taufik Koban mengabarkan langsung dari Larantuka, NTT. Selamat bertugas kembali dan tetap waspada.